Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Rita dan teman-teman semua. Kali ini izinkan saya Devi untuk sharing terkait dengan perkembangan anak dilihat dari perspektif etologi. Nah, kali ini ada dua tokoh penting, yaitu Konrad Lorenz dan John Bowlby. Ada sebuah lagu yang menceritakan kurang lebih tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ia merasa sedih, sakit, merasa kehilangan, dan mungkin menangis. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya, pernah galau, ambyar, ditinggalkan seseorang pas lagi sayang-sayangnya. Sejatinya, asalkan tidak berlebihan, ambyar, sedih, itu adalah hal yang wajar, alami, fitrah begitu. Karena memang sudah ada kedekatan emosional yang terjalin. Kalau kata John Bowlby, ini adalah tentang attachment atau kelekatan. Saya tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua bergalau-galau ria di sini ya. Jadi pastikan tetap stay hati karena saya mengajak teman-teman semua untuk mari sama-sama memahami lebih jauh lagi tentang kelekatan itu sendiri, tentunya dalam konteks perkembangan dan pengasuhan anak. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Yang pertama, karena dalam mempelajari ilmu perkembangan, tidak ada satu teori manapun yang mampu menjelaskan secara lengkap tentang perkembangan. Oleh karena itu, satu persatu teori kita pelajari untuk memahami perkembangan itu sendiri. Dan kali ini kita mempelajari ilmu perkembangan dengan perspektif etologi atau ilmu yang mempelajari tentang perilaku hewan untuk melengkapi pengetahuan-pengetahuan kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Alasan yang kedua yaitu bagi yang belum menjadi guru dan orang tua, ini adalah ikhtiar untuk mempersiapkan diri menjadi guru dan orang tua yang berkonsep, seperti kata Mas Wigi minggu kemarin. Dan bagi yang sudah menjadi guru dan orang tua saat ini adalah sebagai pengingat diri untuk terus memberikan pengasuhan terbaiknya. Dari dua tokoh yang akan kita pelajari pandangannya hari ini, terlebih dahulu kita akan membahas tokoh yang pertama yaitu Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, beliau adalah bapak etologi yang berasal dari Eropa. Sosok ahli ilmu hewan yang memiliki pengaruh besar pada ilmu perkembangan. Konrad Lorenz lahir di Austria, Eropa jauh sebelum kita lahir, yaitu pada tahun 1903. Sejak kecil memang beliau senang memelihara beberapa hewan, mulai dari memelihara kadal air, anak itik, burung, dan angsa seperti yang ada di gambar itu. Pada tahun 1928, Pak Lorenz berhasil menyelesaikan gelar PhD-nya. Lalu pada tahun 1973 bersama dua temannya, Konrad Lorenz mendapatkan penghargaan Nobel bidang fisiologi dan kedokteran atas kontribusi teorinya. Dan pada tahun 1989, sekitar umur 86 tahun, beliau meninggal dunia dengan mewariskan begitu banyak ilmu dan karya-karya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan mengetahui sedikit gambaran bagaimana Konrad Lorenz melakukan eksperimennya bersama angsa-angsa. Pada tahun 1965, Lorenz mempelajari perilaku hewan dengan mengamati angsa Eurasia. Lorenz ini melakukan eksperimen dengan telur-telur angsa. Jadi, beliau menetaskan telur-telur angsa ini ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama ditetaskan di inkubator dan kelompok yang kedua ditetaskan bersama dengan induknya. Dan bagaimana hasilnya? Eksperimen Lorenz menunjukkan adanya fenomena di mana telur-telur yang ditetaskan dengan induknya segera mengikuti induknya setelah menetas.
Begitu juga telur-telur yang ditetaskan di inkubator, mereka melihat Lorenz setelah menetas. Oleh karena itu, telur-telur yang menetas itu mengikuti kemana Lorenz pergi, seolah-olah Lorenz adalah ibu mereka. Melalui eksperimennya, Lorenz meyakini bahwa perilaku angsa yang mengikuti ibunya ini telah terprogram di dalam gen. Jadi dengan kata lain, sudah fitrahnya begitu. Lorenz menyebutnya dengan istilah imprinting, pembelajaran yang cepat dan alami pada periode kritis atau sensitif yang menghasilkan kelekatan pada benda bergerak pertama yang dilihat. Maka perbedaannya dengan teori ekologi yang telah kita pelajari kemarin, teori ekologi ini meyakini bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh biologis, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tokoh yang kedua, yaitu John Bowlby. John Bowlby, beliau adalah seorang ahli psikologi asal Inggris yang terkenal dengan karya-karyanya tentang perkembangan anak dan teori kelekatan. John Bowlby lahir di London pada tahun 1907. Berasal dari keluarga menengah ke atas, sejak kecil beliau dibesarkan oleh pengasuh. Hingga beberapa referensi menyebutkan kalau Bowlby ini kekurangan kasih sayang dan pengasuhan langsung dari orang tuanya. Berdasar pengalaman kecilnya itulah salah satu yang mendorong Bowlby untuk mengembangkan teori tentang perkembangan anak. Di awal karirnya, Bowlby tertarik dengan karya Konrad Lorenz tentang perilaku kelekatan angsa. Eksperimen Lorenz ini membuat Bowlby mengklaim bahwa bayi manusia mencari kenyamanan dari seseorang yang paling segera ada dan memenuhi kebutuhan emosional mereka. Bowlby mengembangkan gagasan bahwa hubungan ibu dan anak itu sangat penting untuk membentuk apa yang ia sebut dengan istilah secure attachment atau kelekatan aman. Pada tahun 1969, 1973, dan tahun 1980, John Bowlby menerbitkan 3 jilid tentang teori kelekatan. Memang John Bowlby ini memiliki banyak karya yang sudah diterbitkan dan banyak menjadi referensi dalam ilmu perkembangan dan psikologi. Hingga pada tahun 1990, di usianya yang sekitar 83 tahun, beliau meninggal dunia. Dalam tulisannya, John Bowlby menyatakan bahwa tidak ada bentuk perilaku yang disertai perasaan yang lebih kuat daripada perilaku kelekatan. John Bowlby menekankan pentingnya kelekatan pada tahun pertama kehidupan dan responsivitas pengasuh. Ia juga percaya bahwa bayi dan pengasuh utamanya, dalam hal ini biasanya diperankan oleh ibu, sudah secara biologis membentuk attachment atau kelekatan. Ainsworth, orang yang bekerja sama dengan Bowlby selama 40-an tahun, percaya bahwa secure attachment, kelekatan aman, pada tahun pertama kehidupan memberikan fondasi dasar bagi perkembangan psikologis anak di masa yang akan datang. Dalam tulisannya, Sandrock menyampaikan bahwa ada sebuah penelitian yang menunjukkan secure attachment pada bayi 15 bulan menjadikan anak lebih kompeten secara sosio-emosional dan kognitif pada usia 4 tahun dibandingkan dengan bayi lain pada usia 15 bulan yang mengalami insecure attachment. Ainsworth mengembangkan strange situation atau situasi asing untuk mengetahui apakah bayi memiliki kelekatan aman atau tidak. Nah, episode eksperimen Ainsworth dapat dijelaskan kurang lebih dalam video berikut ini. Episode pertama berlangsung sekitar 30 detik dengan gambaran setting pengamat mengantarkan ibu dan bayi ke ruangan lalu pengamat pergi. But can the essential elements of home life be translated into a standard laboratory setting for controlled scientific study?
After conducting extensive observations of parents and children at home, a student of Bowlby's, Mary Ainsworth, devised such a procedure called the strange situation, which places the child under some stress. It has become the most widely used standardized way to assess the quality of a child's attachment to their caregiver. Episode yang kedua berlangsung sekitar 3 menit dengan gambaran setting ibu dan bayi bermain bersama dalam ruangan eksperimen tersebut. Here the researchers are recording how 14-month-old Lisa responds in this attractive but unfamiliar setting. How will she react to a stranger? What will happen when her mother leaves the room? And when she returns? It's Lisa's behavior when her mother returns, what psychologists call the reunion, that they are particularly interested in. Episode ketiga berlangsung sekitar 3 menit dengan gambaran setting orang asing masuk ke dalam ruangan. Pada menit pertama, dia diam. Lalu pada menit kedua, mulai berbicara dengan ibu. Dan pada menit ketiga, mulai mendekati bayi. Dan setelah 3 menit berlangsung, ibu meninggalkan ruangan. Once Lisa has settled down to play, a stranger enters the room and sits in the chair reading a magazine. Lisa, where's the bow? Where's the bow? After a couple of minutes, the stranger attempts to interact with Lisa. Soon after, Lisbeth gets a cue to leave the room. Episode keempat ini merupakan pemisahan yang pertama. Orang asing menyesuaikan perilakunya dengan bayi. The stranger tries to comfort Lisa, but in vain. Episode yang kelima merupakan reuni pertama yang berlangsung sekitar 3 menit. Ibu menyapa, menenangkan, mengajak kembali bermain, setelah itu pergi lagi. Lisbeth comes back into the room and the camera records how Lisa reacts. Now the first part of the procedure is over, and Lisbeth settles Lisa down again. The stranger leaves them alone together. And soon after, Lisbeth goes too. Episode yang keenam ini merupakan pemisahan yang kedua. Berlangsung sekitar 3 menit, di situ hanya ada bayi dalam ruangan. Lisa is on her own. Her distress is plain to see. Pada episode yang ketujuh, orang asing masuk dan menyesuaikan perilakunya dengan bayi. Once again, the efforts of the stranger to console Lisa are to no avail. Dan di episode yang terakhir, episode ke-8, ini merupakan reuni yang kedua, di mana ibu kembali masuk ke dalam ruangan dan orang asing meninggalkan ruangan. But Lisbeth manages to calm her almost at once, and shortly afterwards the observation ends. Lisa showed outward signs of what's called secure attachment. Melalui penelitiannya, Ainsworth menemukan bahwa ada 3 pola kelekatan. Yang pertama, kelekatan aman. Yang kedua, kelekatan menghindar. Dan yang ketiga, kelekatan ambivalen resistan. Adapun penelitian Main dan Solomon telah menemukan pola kelekatan yang keempat, yaitu kelekatan tidak teratur atau kelekatan tidak terarah. Kelekatan aman merupakan pola kelekatan di mana bayi menangis dan protes ketika ibu pergi dan akan segera aktif mendekati ketika ibu kembali.
Kelekatan menghindar merupakan pola kelekatan yang mana bayi jarang menangis dan protes ketika ibunya pergi. Lalu ketika ibunya datang kembali, si bayi justru menghindar. Pada kelekatan ambivalen, bayi merasa cemas sebelum ibu pergi dan sangat gusar ketika tidak ada ibunya. Lalu ketika ibunya kembali, ia menolak, menendang, menggeliat, dan cenderung sulit ditenangkan. Pada kelekatan tidak terarah, ketika ibu mereka kembali, si anak menyambut ceria, tetapi memalingkan muka atau mendekat tanpa menatap ibu mereka. Selain itu, mereka juga tampak bingung dan ketakutan. Pada kelekatan tidak terarah, ketika ibu kembali, si bayi mungkin menyambut dengan ceria, tetapi memalingkan muka atau mendekat tanpa menatap ibu mereka. Selain itu juga, ia tampak bingung dan ketakutan. Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa perempuan yang paling berisiko memiliki tingkat kelekatan yang rendah adalah mereka yang depresi, kurang mendapatkan dukungan dari pasangan dan keluarga, memiliki suasana keluarga yang negatif, serta ketidakmampuan ibu untuk dekat dan percaya kepada orang dewasa lain. Selain itu, terdapat hubungan yang menarik antara variabel pendidikan ibu dengan tingkat kelekatan hubungan antara ibu dan bayi, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, maka tingkat kelekatan hubungan antara ibu dan janin akan semakin berkurang. Oleh karena itu, jurnal ini menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut agar mampu menjelaskan hal ini. Lalu, apa saja fungsi kelekatan pada anak? Yang pertama, potensi intelektual yang tinggi. Yang kedua, menyaring perasaan yang dirasakan. Yang ketiga, untuk berpikir logis pada anak. Yang keempat, untuk mengembangkan hati nurani. Yang kelima, untuk anak belajar menjadi lebih mandiri. Selanjutnya, ini juga bisa untuk mengatasi stres dan frustasi, dan juga menangani rasa takut dan khawatir. Selain itu, untuk mengembangkan hubungan di masa depan, mengurangi kecemburuan, dan juga yang terakhir, menumbuhkan kedekatan kepada Tuhan di masa dewasa. Menjadi seorang ibu, ayah, guru itu adalah sebuah anugerah yang indah. Oleh karena itu, penting sekali untuk membangun kedekatan bersama anak kita ataupun murid-murid kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan ketika bersama dengan anak. Yang pertama, harus ada kontak mata dengan si kecil. Yang kedua, dengan sentuhan, menyentuh dengan kasih sayang, bisa juga dengan menggelitiknya. Yang ketiga, ajak bicara, panggil namanya, puji dia. Selanjutnya, ketika bersama anak, simpan gadget. Ini penting untuk menciptakan suasana yang lebih berkualitas ketika bersama anak. Selanjutnya, ketika kita menjadi guru, maka pastikan siswa-siswa kita itu, anak-anak kita itu merasa aman, tidak tertekan ketika mengikuti pembelajaran. Lalu berikan kasih sayang, cinta yang merata kepada semua siswa. Jadi jangan sampai ada anak atau siswa yang merasa bahwa kita sebagai guru hanya memberikan kasih sayang kita, memberikan cinta kita kepada salah satu anak saja. Selanjutnya, biarkan anak bebas bereksplorasi dalam kelas. Jadi bangun kepercayaan diri siswa dengan memberikan pujian, apresiasi, seperti itu. Selanjutnya, ketika siswa sedang marah, menangis, agresif, maka kita ajari dia bagaimana cara mengelola emosi. Memang semua itu butuh proses yang panjang.
tidak instan karena membangun kelekatan, membangun kedekatan emosional bersama anak, bersama siswa itu adalah proses perjalanan sepanjang rentang kehidupan. Jadi kita harus sabar, konsisten, dan terus menginvestasikan waktu untuk terus membangun kedekatan bersama anak. Bukan seberapa banyak waktu yang kita luangkan bersama anak atau siswa, melainkan bagaimana kualitas kita ketika bersama dengan siswa dan anak. Baiklah Bunda Rita dan teman-teman, terima kasih sudah berkenan mendengarkan Devi sampai saat ini. Dan mohon maaf, mungkin ada beberapa yang kurang begitu jelas atas apa yang Devi sampaikan, ada yang salah dan mungkin ada yang terlewatkan. Oleh karena itu, adanya tambahan, masukan, saran, dan perbaikan dari Bunda Rita dan teman-teman sangatlah berharga bagi Devi.